yang didapat dari Jambi sudah disampaikan oleh tim utama Menteri untuk dibaca dan berkaca di dalam pengembangan UIN Jakarta untuk hal-hal tertentu. Maka tentu Pak Rektor beserta Pak Warik 2 UIN Jakarta, selamat datang di UIN Sultan Pasir Jambi dan Jambi. Di bawah kepemimpinan Pak Rektor, UIN Jambi bisa memiliki keunggulan dibanding UIN Jakarta. Artinya kita lebih dulu masuk ke ranking UIN Geometrik dan nomor 2 di bawah Kementerian Agama yang jauh meninggalkan UIN Jakarta untuk bagian itu. Terima kasih Prof karena mau belajar UIN Jambi yang bagi kami suatu kehormatan. UIN dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor Prof. Suwaidi dari UIN Jambi, para wakil rektor, para dekan atau yang mewakili, para ketua lembaga, para biro, para pimpinan dan juga tim yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan Sivitas Akademika dan juga Pak Warek dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Puji syukur kehadirat Robbi, kami datang ke sini alhamdulillah. Kami betul-betul juga lagi nyempil waktu saking padatnya, karena banyak beberapa hal yang kita review, kita analisa, dan yang perlu saya sampaikan beberapa agenda ini Pak Imam sebagai Warek, agenda-agenda yang didapat dari Jambi sudah disampaikan oleh tim utama Menteri untuk dibaca dan berkaca di dalam pengembangan UIN Jakarta untuk hal-hal tertentu. Maka tentu kita tidak ada istilah UIN Jakarta udah lama, kemudian ini akan kita kasih tahu saja dulu dari UNS belajar BLU ke UIN Jakarta. Setelah itu UNS lebih maju, UIN Jakarta belajar lagi ke UNS. Nah, kira-kira memang perlu selalu ada timing dan rencana strategis yang jangan lupa, sehingga tidak seperti itu terjadi, dan tidak boleh sebenarnya siapapun yang memimpin. Jadi harus ada memang grand design sehingga pengembangannya ke arah itu. Dan kami sekarang belajar dari UIN Jambi tentang grand design itu, yang memang arahnya terus terstruktur ke sana, dan kami akan mempetakan itu. Kami ketemu dengan Pak Imam, membenahi yayasan, membenahi unit usaha, membenahi sistem pengelolaan administrasi, distribusi pegawai, analisa kebutuhan pegawai, pengelolaan anggaran, banyak sekali yang harus kami kaji supaya sesuai dengan programnya. Nah, tetapi di samping itu kami juga ingin dengan gedung yang banyak dan lahan yang sempit, ini kira-kira bagaimana supaya masuk dalam konteks green campus dan juga secara lingkungan oke. Jadi inilah beberapa hal supaya juga dalam konteks bukan berarti bahwa green itu harus tanahnya luas, itu kira-kira, tapi bagaimana juga sistem yang terbangun di UIN Jakarta. Itu mungkin akan kami garapnya tahun ketiga ya, karena timeline saya dalam tahun ini adalah IT, kemudian juga tata ruang dan landscape, kemudian juga
sertifikasi. Kedua, di ujung kami sudah harus submit dan mendapatkan PTNBH. Itu amanat baru untuk ingin mendapatkan insight, sudut pandang, pencerahan dari pengalaman Jambi. Tentu hal-hal yang adaptif akan kami terapkan dan kami kembangkan di UIN Sarjana Jakarta. Terima kasih Pak Rektor. Mudah-mudahan terus berkembang dan mengembangkan UIN Jambi, dan kami bangga dengan progres yang ada di UIN Jambi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen Jambi mengenai capaian-capaian dan perkembangan UIN selama 3 tahun di bawah kepemimpinan. Silakan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Asep Saifuddin Jahar, MA PhD. Kita kasih aplaus untuk ya. Sama-sama kita hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Imam Subhi MA. Kita kasih aplaus. Yang saya hormati, langsung saya perkenalkan syariah Bapak Dr. Ishak, mewakili Dekan Tarbiyah Bapak Dr. Najmul Hayat, yang mewakili Dekan PB Bapak Dr. Ati Ar-Rahman. Kemudian yang mewakili Fakultas Fusa Bapak Dr. Masyan. Kemudian yang mewakili Pasca Sarjana Pusat Kajian untuk THE, sebelahnya Pak Sukron juga THE ya. Itu yang mbak-mbak di sebelah. Karena memang adalah kita saling bisa kita share untuk karena kita sudah lama juga belajar di Jakarta. Ini juga mungkin ada saatnya kita juga share pengalaman dari UIN Jambi. Nah, izin Pak Rektor, kami menyampaikan bahwa UIN Jambi ini berdiri 1967, baru berubah menjadi UIN itu pada tahun 2017. Di praktisnya ranking. Jadi kami di bawah Kementerian Agama nomor 1 dan satu-satunya kelihatannya saat ini Pak Wakil Rektor. Di Indonesia ini kami ranking 20 bersamaan dengan rombongan BINUS Pak. BINUS, USU sama kami. Nilai kami persis sama. Di dunia UIN Jambi memang satu-satunya yang masuk ranking itu di bawah Kementerian Agama. Nah, kemudian yang ini yang UI Green Metric setelah UIN Lampung. Kemarin tahun sebelumnya kami ranking 3 Pak. Nah, saya merasa bangga sekali dengan tim rombongan Pak Bayu ini, Imam Sukron dan yang lainnya itu. Mereka yang bekerja pagi sore siang malam, dan alhamdulillah kami sekarang sudah menjadi ranking 2, ranking 3 Semarang itu ranking 31. Kemudian yang gugur nih kelihatannya nggak ada gugur. Kami sekarang itu sama juga dengan rombongan BINUS ya. UNJ ya, UNJ ranking 20 juga Pak. Nilai kami sama Pak. Tapi sama-sama kita di situ sebagai reporter karena masih lemah dalam jumlah publikasi Pak. Kalau UIN Jakarta masuk, itulah mungkin yang bisa kita sharing nanti ya. Nah, kalau capaian kami alhamdulillah Pak, ada beberapa hal. Misalnya ini target lebih 4 tahun Pak. Jadi ada 3.591%, yaitu jumlah sitasi yang kami mulai dari 721 sekarang sudah menjadi 26.614. Ini berkat koordinasi dari WR1 dan teman-teman yang lain, dan banyaklah loncatan-loncatan, termasuk juga yang di bawah ini adalah jumlah dokumen Google Scholar itu kita mulai dari 1.300 menjadi 10.000 Pak, jadi 685%. 36 menjadi 207. Dan ada beberapa hal capaian lagi yang kami peroleh, misalnya yang ini dokumen atau artikel di repository mulai dari 379 sekarang 9.349. Ini adalah data-data yang bisa akses dari mana saja dan terukur, dan kami konfirmasi juga kalau ada mengatakan ini dibuat-buat, enggak Pak, jadi kita betul-betul ini. Dan saya mengucapkan terima kasih koordinasi DWR1 dan pusat-pusat kajian yang bekerja keras dalam hal ini. Kemudian ini dapat kami sampaikan, kami
kami sekarang ranking 7 yang untuk UNESA. Kelihatan UIN Jakarta itu ranking 9 ya. Ini UIN Jakarta ini kita bisa misalkan ya, ini UIN Jakarta ini kita 13 ya. Kita 13 ya, 13 dunia ya. 13 metrik. Ini yang tadi tadi ini Pak, yang Nah, kami punya 2 kampus Pak Rektor. Ini kampus pertama kami Trinapura dengan ada 1 hotel yang sedang dibangun di sana. Ini pengembangan kampus yang saya sampaikan tadi Pak Rektor, Pak R. Ini yang kami sekarang kembangkan, yang di bawah ini adalah lembaga konservasi taman satwa. Dan insya Allah sekarang kita sudah selesai studi kelayakan. Kami ini mudah-mudahan proses ini Pak Rektor, kami ini menjadi urutan pertama di Indonesia, di Asia Barat, bahkan di Asia. Kalau di dunia insya Allah kami akan menjadi urutan kelima perguruan tinggi yang mempunyai lembaga konservasi. Penyangga usaha utama lah untuk bisnis kami. Ini akan ada sekitar 14 bisnis turunan kalau ini terjadi. Ya, insya Allah yang akan terjadi meskipun dengan berbagai rintangan. Nah, ini gedung kami yang baru nih Pak, izin Pak WN. Bagaimana ini kampus kami? Sebenarnya Pak Rektor ya, ini kami baru mencicipi ini sebenarnya. Mencicipi sama ini kita kan semrawut Pak. Alhamdulillah ini kami dapat dengan segala perjuangan dan dukungan tenaga agama. Ini kampus kita tidak dari malam hari Pak. Dan kalau sore-sore ini banyak mahasiswa foto di sini, cuma coba yang masih bahas ini bersama rektor yang lain. Satu hal sampai hari ini Pak Imam, kami menerapkan apa yang kami sebut dengan sini paradigma transintegrasi ilmu, yaitu sebuah upaya untuk membuat ulama yang saintis yang ulama. Dan kami sudah mempunyai modul dalam hal ini Pak. Ada buku pedomannya, boleh nanti boleh. Terima kasih. Ini Pak, karena kami mempunyai paradigma itu clear sekali disampaikan oleh tim KKI. Dan insya Allah sekarang kami tinggal menunggu kelengkapan laboratorium Pak. Laboratorium itu sekarang kami lagi menunggu meja laboratorium. Kami berharap dalam waktu sebulan ini ke depan ini untuk time education nanti bisa imam dengan syukuran membagikan. Pak Bayu dengan Pak Imam, Mas Bayu ya, Mas Bayu. Tenangnya pakai Mas ya, Bapak. Mas Imam ya, Pak Bayu. Jadi begini, teman-teman di Jakarta ini memang sudah lama mereka kan dalam segala hal. Jangan dalam konteks UI Green Metric ini kita duluan. Nah sekarang itu salah satu yang saya lihat diskusi kami dengan teman tadi, dengan Pak Rektor dan ini, mereka ini kan sudah terbatas lahannya, tapi ada lahan baru. Dan dengan Michigan State University kami sudah masuk tahun kedua dan kami sekarang diundang untuk berangkat ke Amerika dalam sejumlah kerjasama Pak Rektor. Dan kami sekarang sedang mengajukan izin. Dan ini kami meyakini juga besar kontribusi dari rankingan ini, yaitu juga ditambah dengan inovasi, kreativitas, langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Dr. Dion dalam hal ini. Mungkin diserahkan setelah ini kepada Pak Bayu. Saya kira demikian. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tengok juga lagi. Sebelah sana nengok juga gua ada di Sikol. Jadi lah kemarin aku foto itu seperti yang kami tunjukkan bahwa bangunan UIN makanya nilainya tinggi, kita membangunnya ke atas, tidak lagi, jadi lahan itu tidak kita persempit gitu ya. Silakan Pak Bayu untuk presentasi dan upaya untuk memasuki rankingan dunia UIN. Tentang bagaimana upaya UIN Jambi itu dalam menganalisis tentang Green Metric itu sendiri, dan kita di sini melihat di tahun kita UIN Jambi itu masuk ke Green Metric itu di pertama kali tahun 2020 saat awal-awal corona. Nah, sampai saat ini secara keseluruhan peringkat UIN Jambi itu dari yang awalnya 485 dunia itu menjadi 261 di tahun 2020. Nasional sendiri itu pertama kali kita submit
2020 itu peringkat 40 dan saat ini menjadi 29, naik 11 peringkat. Nah, tentu saja ini mempunyai target di tahun 2023. Setelah saya analisis, setelah hasil pengumuman kemarin, kita memiliki target realistis itu untuk yang nasional peringkat 26 sampai 29. Jadi ada progres kenaikan, dan internasional itu antara 250 sampai 261. THE Impact Ranking, THE Wood, Ada ranking-nya nggak? Nggak ada tunjuknya. pointer. Meternya. Ya. Nggak ada ya. Jadi setelah kami analisis dan UIN kami punya pusat SDGs, itu ada 6 kriteria. Ada penataan infrastruktur, nah itu dikaitkan sama SDGs. Kemudian ada energi dan perubahan iklim, itu juga dikaitkan sama SDGs. Kemudian ada waste, itu juga dikaitkan sama SDGs. Kemudian ada air, transportasi, pendidikan dan penelitian. Nah, yang paling unggul di Jambi itu di bidang pendidikan dan penelitian. Seperti itu. Di perankingan dunia itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kenapa? Karena di setiap tahun itu berbeda penilaian yang dilakukan oleh Greenmetric. Nah, biasanya itu Greenmetric selalu mengupdate data itu di bulan Mei. Nah, kebanyakan kampus-kampus lain itu menganggap bahwa tidak ada perbedaan di masing-masing indikator perankingan di Greenmetric, padahal berbeda. Nanti saya sedikit tunjukkan perbedaannya. Nah, Mungkin mana yang dibicarakan ini. Terkesan dipersulit betul kami memahami. kita. Dan ini yang menjadi sumbangsih untuk meningkatkan maunya seperti apa. Kita harus mengetahui kriteria-kriteria di Greenmetric itu sendiri. Nah, biasanya ini di setiap bulan Mei itu selalu diupdate. Seperti itu. Nah, kemudian kita membutuhkan tim percepatan 2020 sampai 2022 ini intinya selalu tetap, tidak ada perubahan. Jadi kita sudah memahami tentang Greenmetric itu sendiri seperti apa yang harus dilakukan, dan semua insya Allah timnya sudah memahami itu dari awal. Jadi di sini tidak ada dengan itu semua perankingan yang ada di UI itu bisa stabil di peringkat teratas terus. Nah, yang kedua adalah yang ketiga, kita selalu mengevaluasi hasil sana untuk mengukur kendaraan-kendaraan kita. Nah, semua sertifikat itu yang kita dapatkan kita lakukan ke evidence Greenmetric itu sendiri. Dan alhamdulillah kalau misalnya nilai CO2-nya atau CO-nya itu masih di bawah ambang batas, itu artinya bisa dikatakan ke zero. Seperti itu. Yang menyumbang nilai 93% paling tinggi di antara kriteria-kriteria lain, dan ini adalah dokumennya yang paling banyak. Nah, yang paling penting tuh di ED7. Ini bagaimana kita bisa menceritakan semua isi yang ada di UIN berkaitan dengan Green Campus itu. Jadi semua 912. Kemudian 2021 kita ranking 316, total pesertanya 956. 2022 ranking 261, total pesertanya 1050. Semakin banyak peserta, tapi ranking kita semakin naik. Nah, itu yang menjadi bahaya. Semua itu tidak mensupport. Ya. Gitu. Nah, ini menjadi target tahun keempat. Apakah kita berkomitmen ini meningkat atau malah sebaliknya? Ini merupakan tantangan bagi kami, bahkan semua perguruan tinggi sebenarnya. Untuk target tahun keempat itu kita harus sudah menganalisis. Nanti paling lambat kita bulan Mei harus sudah menganalisis, karena di bulan Mei nanti pasti ada perubahan 2023. Seperti itu. Nah, kiprah PT KIN di Greenmetric itu sendiri. Di Jakarta mana sih? Di Jakarta ada nggak? Di Jakarta ini. Nah, di sini udah lama. Kemudian Sumatera Utara itu juga 2016, Lampung itu 2018, Wali Songo itu 2019, Yayan Ponorogo itu 2019. Nah, Jambi, Jakarta, Palembang itu 2020, Makassar 2021, Langsa itu 2022, dan Fatmawati itu 2022. Jadi kita menganalisis terus nih pergerakan-pergerakan kampus lain. Nah, cara menganalisis kita bisa melihat di sini.
kita di sini di ranking 19 sampai 31 itu skor kita berapa? Skor total yaitu 7.210. Nah, skor maksimal berapa? 7.900. Di sini ada gap sekitar 700. Bagaimana caranya kita bisa meminimalisir gap ini agar tidak semakin jauh? Seperti itu. Nah, kemudian di kriteria 1 kita setelah 1100, skor tertinggi berapa? Yaitu 1200. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan skor ini menjadi 1205 atau lebih dari ini sendiri? Nah, ini butuh analisa analisis. Kemudian di kriteria 2 juga kita skor kita 1300. Ini skor tertinggi di kampus Sriwijaya itu 1700. Nah, bagaimana kita meminimalisir gap yang ada di sini? Kemudian ini juga di kriteria 3 itu tentang limbah. Skor kita itu 1125. Skor maksimal itu 1500. Kalau ini semua mendekati dengan skor maksimal yang ada di sini, maka kita positif, nilai kita naik. Itu Pak Rektor. Itu analisis saya. Ini kita membutuhkan 100 lagi. Effort kita di sini lebih ringan jika dibandingkan dengan semua kriteria yang ada. Seperti itu. Ini kita membutuhkan 100 lagi. Effort kita di sini lebih ringan jika dibandingkan dengan semua kriteria yang ada. Seperti itu. Kita masih sangat minim yaitu 750, sementara yang untuk ranking 200-an itu 800 paling tinggi. Nah, ini juga saya menganalisis pergerakan PT KIN di Indonesia, ranking Indonesia. Dari Win Jambi posisinya di sini. Nah, kemudian di Malang itu dari 50, 50, 53, 58 dan terakhir 116. Nah, ranking mereka semakin menurun karena ada pergantian dalam pengelolaan. Saya nggak ada rencana mengganti. Ketua prodi ini tetap diurus. Mengganti kepemimpinan di dunia karena dia harus belajar lagi dari nol. Kenapa ya nggak akan diganti? Dunia itu sendiri. Seperti itu Pak Rektor. Mungkin cukup bisa. Ya, Pak Rektor. Nah, coba dibaca. Jadi ranking itu sebenarnya bukan hanya angka, tetapi bagaimana ranking itu bisa membuat kita lebih mengurus bumi menjadi lebih baik lagi. Itu dengan dalam keadaan itu. Nah, ini adalah tugas kita. Ya. Kita mohon izin kasih aplaus untuk Bayu. Berat akan kita layani. Kalau persoalan ganti itu nggak bakal kita ganti. Sehingga kira-kira dalam kriteria atau kualifikasi ini cocok atau tidak. Karena kami kan dalam konteks kepemimpinan itu ini harus menunjukkan suatu bukti apa yang dilakukan di dalam kerangka desain kampus. Jadi saya kemarin dengan Pak Warek sudah memanggil dari Sukopindo untuk membuat namanya tata ruang dan landscape yang itu berbasis tadi bagaimana dari sisi ekologi, dari sisi lingkungan gitu ya, kemudian hemat energi dan juga dari istilahnya tata ruangnya, sehingga bagian depan ke belakang dari cara kita memandang atau dilihat enak, nyaman dan juga ini tadi ya, maka itu kami kesini tuh ada istilahnya sepadan atau senyawa dengan green campus kira-kira gitu. Maka itu yang karena itu hanya imajinasi, tidak berbasis berbasis pengetahuan yang baku ya bayangan saya. Karena yang ingin saya buktikan di awal dalam konteks ini 100 hari pertama itu kan ada desain dan langkah-langkah bukti untuk bagaimana mahasiswa itu nyaman melihat ini kampus akan didesain sehingga kita menampakkannya dengan gambar ataupun sketsa yang nanti tahapannya akan terlihat. Nah, kita lihat di pinggir jalan begitu yang bisa digambarkan kan kalau hanya bahasa mudah itu juga yang lainnya seperti apa di dalam konteks cat kampusnya kan, catnya ataupun juga apakah memang perlu ada variasi dalam arti ditempelin lagi kalau bahasa mudahnya awning gitu ya,
sehingga di situ ditempelin juga pohon-pohon hidup, sehingga memang juga karena kita tidak punya lahan sehingga bisa banyak yang hidupnya bukan ditempelin lumut-lumut tapi hidup sehingga memang menggelantung tetapi punya nilai estetika. Kendaraan mereka akhirnya sadar kan karena kepentingan lingkungan ataupun udara yang bersih. Nah, dari Mas Bayu sendiri gimana merespon paparan singkat yang saya sampaikan tadi atau bisa menambahkannya sehingga ada penyempurnaan pikiran? Ya, jangan menyatukan ke situ, memahami apa yang saya pikirkan ya, apa yang saya pikirkan untuk mengadaptasi apa yang terjadi di Jakarta. Itu aja dulu, terima kasih. Prinsip dari Green Campus itu sendiri kan bagaimana kita membuat sesuatu itu berkelanjutan. Nah, berkelanjutan yang jadi penting. Misalnya kalau di Jakarta misalnya lahannya terbatas, kalau untuk menuju ke Green Campus itu sendiri kita bisa mengupayakan dengan beberapa kegiatan, misalnya menggunakan penambahan vegetasi tadi seperti pot dan lain sebagainya. Itu bisa, karena untuk mencapai di Green Matrix itu sendiri itu juga melihat bagaimana upaya suatu kampus untuk konsisten dan keberlanjutannya dalam menciptakan kampus itu sendiri lebih baik dari sebelumnya. Itu berdasarkan output. Bayangkan kampus di depan itu yang tampilannya kan tembok, sehingga kita buatkanlah semacam apa istilahnya kayak kerangka besi. Kemudian kerangka besi itulah nanti di depan itu bagian gelantung yang didesain, pohon-pohon bergelantung ataupun juga yang terurai kan. Itu kira-kira ya, banjir dari awal ya. Dan itu kan harus pakai ilmunya kan. Ya, betul. Istilahnya estetikanya seperti apa? Ya. Jadi kalau itu kasus garden. Jadi vertical garden itu yang pertama memandang fungsi dari tanamannya itu apa, apakah warnanya atau fungsi ekologisnya. Ya, saya potong sedikit. Jadi memang itu saya lakukan ketika saya jadi dekan fakultas Syariah. Begitu hijau gitu kan, ya, artinya ada yang pohon yang bunganya bunga hijau. Tapi itu tidak ada ilmunya, tidak ada ilmu yang konsep tadi. Hanya saya pengen hijau, ya kita pengen hijau. Sehingga dari tiap lantai juga sama dirawat. Dan kita merawat, istilahnya ada apa istilahnya outsourcing yang itunya yang merawatnya, dikasih pupuk dan sebagainya. Dan sekarang ya memang alhamdulillah putih-putih bunga melati, harum mewangi di alam semesta. Presentasi saya cukup sampai di sini. Jika rindu undang kami ke Jakarta. Mobilnya bagus juga bawah, panas kan? dokter toh. Dari kasus misalnya penyakit jadi di softwarenya itu ada yang online, ada yang offline. Kalau untuk yang offline biasanya untuk pengenalan anatomi. Nah kalau untuk yang
ya, bentuknya memang hasil CT scan dari kadaver atau jenazah asli gitu. Jadi bisa digunakan untuk praktikum anatominya, Pak. Nah, untuk yang offline, nah, kalau offline yang ini anatomi dasar, jadi kita bisa tahu semua anatomi. Kan kalau belajar anatomi itu kan beda, lengkungan dikit aja, tonjolan sedikit itu beda nama ya, Pak. Nah inilah, tapi kalau ini untuk yang dasarnya, jadi untuk semester 1 jadi torso biasa, ini tulang lengan atas gitu, Pak. Coba yang lengkap tubuhnya masih melihat. Kalau yang lengkap tubuhnya, yang ini hasil CT scan langsung, Pak. Jadi sebelum kita mengenal langsung ke, kalau kakak dapur wajib lah kan. Nah kita bisa pelajari dari ini. Apa ini curhat saya aja Pak ya, sebagai pernah jadi mahasiswa fakultas kedokteran. Itu kalau mungkin kalau generasi awal yang megang kadavernya Pak masih jelas bentuknya Pak. Oh ini otot, ini pembuluh darah, pembuluh darah ada vena, ada arteri, kemudian saraf, itu kan mirip-mirip tuh Pak. Tapi kalau generasi awal mungkin enak ya, jelas oh ini warnanya biru gitu. Tapi kalau sudah generasinya 3, 4, 5 ke atas Pak, itu udah nggak jelas lagi. Bahkan ada kabel merah, kabel biru, kabel hitam, udah nggak jelas lagi ini yang mana yang biru, yang merah lagi Pak. Tapi kalau dengan adanya smart anatomi ini jelas gitu. Jadi kita bisa hilangkan ini pembuluh darah apa. Nah, ini kalau beda dengan adanya smart anatomi itu lebih jelas. Nah, ini kalau seandainya langsung, kalau udah saya bilang tadi generasi atas penggunaan kadaver atau jenazahnya udah nggak jelas lagi nih. Ini ada pena, nah ini pena gitu kan. Kalau seandainya ini apa syaratnya? Coba diringkas. Saya ingin memperkenalkan menunjukkan kepada Pak kedokteran segera. Kami tinggal dikunjungi lagi, tinggal kami menyiapkan meja labor ya. Meja labor. Kemudian peralatan labor lain kita sudah punya. Contoh satu lagi ya, contoh satu lagi. Nah, yang paling inti juga kalau dari anatomi itu penyebutan Pak. Kalau penyebutan itu kalau zaman saya dulu kan cuma belajar itu dari textbook atau besoknya pas praktikum ketemu sama asdos atau dosennya. Sebelum mulai perkuliahan atau praktikum itu kan ada yang namanya pretest. Kalau belum diajar nggak tahu kan cara penyebutannya. Tapi kalau dengan ada smart anatomi ini, mulai dari penyebutannya kita bisa tahu. Fungsinya juga kita tahu. Fungsi lihat kiri dan kanan. Fungsi lainnya misalnya masih dengan otot yang sama tadi kiri kanan, rupanya untuk menunduk juga fungsinya dari otot yang sama juga. Nah ini juga jadi masalah Saya sebagai orang awam anatomi, cara yang belajar agama, ya Allah, dasar sekali. Saya ini gitu aja tuh ya. Bahkan otak pun beda posisi yang kita pelajari atau sayatannya itu beda namanya Pak. Ini sebutnya cerebrum. Nah, kita lihat ke sini insula lobus namanya, lain lagi namanya. Nah kalau seandainya praktikum langsung kita lihat ke jenazah langsung, itu nggak jelas lagi Pak bentuknya. Nah untuk penyebutan yang saya bilang tadi juga. Beda sedikit aja, beda namanya. Nah inilah fungsinya ketika otopsi jenazah. Nah itu beda jadinya, beda posisi, beda yang bisa menyebabkan kematiannya. Nah ini pembuluh darah yang saya bilang tadi. Kalau di jenazah yang asli ini nggak nampak lagi gitu Pak. Apalagi kalau sudah generasi. Banyak kabel. Aduh, ya Allah.
Ibaratnya tuh Pak, kalau ke Jakarta Pak, saya baru beberapa kali ke Jakarta nih Pak. Bukan. Salah masuk ya. Pantesan kalau bahasa ke gigi satu aja nyambungin. Kalau mau presentasi hasil laba, CT scan, MRI, dan itu pakaiannya katanya. Tanya saya mau tanya ke anak saya dokter, ada kesempatan untuk menjadi Jadi gitu Pak Rektor kemarin ya, Miss Pita menyampaikan ini, dan ini hanya sebagian di antara yang kami sudah siapkan dan sebagian sedang kami siapkan. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita kepingin ini segera berkali dikunjung divisitasi bagi Mendikbud, dan kemudian dalam waktu pendek ini tambah. Kalau mau presentasi hasil laba, CT scan, MRI, dan itu pakaiannya katanya. Tanya saya mau tanya ke anak saya dokter, ada kesempatan untuk menjadi Jadi gitu Pak Rektor kemarin ya, Miss Pita menyampaikan ini, dan ini hanya sebagian di antara yang kami sudah siapkan dan sebagian sedang kami siapkan. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita kepingin ini segera berkali dikunjung divisitasi bagi Mendikbud, dan kemudian dalam waktu pendek ini tambah. Begini ya, Lain berarti. wah itu untuk konten tuh. Banyak subscriber Bu. Lah masuk ini. Iya. Jadi ada alasan, nah, ya. Ada alasan kita mencari momen. Oh, itu Pak Rektorannya. Cepat sir, cepat sir. Oh, kencang. Nah, ambil dari samping lagi. Pelan sir, biar orang itu duluan lagi. Kanan. Mereka motong. Pak Rektor. Mantap.